Agama tanpa akal adalah agama Kristen. Udah selesai. Jangan dipaksakan bahwa Kristen itu berakal. Padahal tidak. Jadi yang salah umat Kristennya apa yang nulis apa bagaimana menurut Bang Juma? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Suaranya Juma, suaranya. Suaranya nggak ada, suaranya. Tes. Tes mic check. Itu bisa kurang kenceng itu Juma. Oh, sabar. Udah. Ada kan? Selamat malam Juma. Halo, halo. Iya, suaranya kurang kencang, kecil banget suaranya tuh. Tadi bagus, kedes. Yes, bagus nggak? Ya deh. Coba tunggu. Tadi bagus padahal ya. Itu mesti gini, no? Cek. Tes mic. Halo. Halo. Ya, masih kecil banget suaranya kecil. Ini gimana? Ya. Masih kecil suaranya, masih kecil. Kecil. Masih kecil. Tes. Kalau gini gimana? Kedengaran nggak? Nah, ya lumayan, lumayan. Cek. Ya, lumayan, lumayan. Gimana teman-teman, udah bagus? Ya, lumayan. Ada suara saya nggak? Ada. Congek juga orang yang ditanya. Bicara dong, suara saya ada nggak? Dari tadi udah ngomong cuma ada. Suara saya ada nggak? Orang nanya, jawab dong. Orang lagi ngetes-tes ini loh. Kan tadi jawab ada.
Astagfirullahaladzim. Aku lagi nanya, bos. Suara saya ada nggak? Ada. Tes. Ada. Suara ada nggak? Udah lu. Ada nggak suara saya suara? Ini kau, aku tanya suara saya ada nggak kedengaran sampai situ? Ada nggak? Ngomong. Udah kedengar. Waduh, masih dari tadi jawab apa? Ya udah. Kalau ada, alhamdulillah. Aku pikir nggak ada. Kau itu ditanya gitu aja kok emosi. Bicara tadi ada, lumayan. Gimana sih kamu tuh? Emang ada dari tadi? Udah. Terus kenapa lu bilang nggak ada? Kan aku nanya. Yang pertama kecil. Kau sedeng memang orang nanya ada, nggak ada. Mana sih? Aneh memang kau ini. Kamu cuma, kalau tuh orang ngomong ada, tapi kecil. Terus ngapain bilang nggak ada? Awalnya nggak ada. Lu tanya penonton kamu tuh, ada nggak awalnya nggak ada? Kalau nggak ada, nggak mungkin saya dialog dari sepanjang malam ini. Coba tanya penonton kamu tuh, ada nggak tadi? Nggak ada katanya. Sekarang baru ada. Terus kenapa kau bilang nggak ada? Awal nggak ada suaranya, paham? Iya, aku juga tahu. Terus ngapain kau ngotot? Ya, kamu yang ngerti, kamu kuping. Saya bilang, udah ada. Tanganmu begini-gini nih, ini. Oh, lupa, sorry. Gimana? Nah, ini kamu temanya sama. Sama. Kau dengar kamu tadi ini bahas masalah apa? Yesus Maria ya itu. Iya. Nah, kamu bahas masalah apa tadi itu kamu bahas? Siapa lebih tua? Itu ya. Iya. Nah, itu ya kalau masalah tua, Tuhan itu sampai sekarang ada. Jadi lebih Tuhan Yesus sudah. Lebih tua Yesus daripada ibunya. Iya, karena Maria sendiri tahu sebelum dia mengandung cuma malaikat Gabriel datang menyampaikan wahyu Allah, sudah mengatakan bahwa yang dikandungnya itu nanti roh Allah. Jadi dia tahu siapa yang dikandungnya itu dia tahu. Bahkan sepupu Maria, Elizabeth, memanggil Maria itu dengan sebutan apa? Ibu Tuhanku. Siapalah aku ini? Engkau dapat berkunjung ke rumahku. Paham? Berarti yang keluar dari rahim Maria sebagai anak kandungnya itu Tuhannya. Ya memang iya, dia juga tahu itu roh Allah. Nah, jadi Yesus ini anak kandungnya Maria kan? Lu paham nggak? Sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum dia mengandung, dia udah tahu dia akan tuh mengandung roh Allah yang dikandungnya bukan manusia biasa. Ya, makanya aku tanya, Yesus mengandung anaknya atau bukan? Yesus maksudnya gimana? Yesus laki-laki bisa mengandung? Kamu tuh gimana? Berarti Maria yang mengandung Maria. Maksud kamu apa, Juma? Kamu pakai otak kalau nanya. Yang mengandung Yesus itu Maria. Oh, Maria. Jadi yang dikandung Maria ini anaknya atau bukan? Ya anak dia. Jadi siapa ini? Nah, sekarang dia tua mana dengan anaknya? Karena anak itu dia tahu itu Roh Kudus, dia itu tahu itu Roh Allah. Jadi dia Tuhan Allah sampai sekarang itu Tuhan Allah. Karena Allah itu nggak mati. Yang dikandung itu anaknya atau bukan? Ya anak dia. Nah, berarti dia mengandung anak. Iya, tapi anak itu bukan manusia biasa. Cocok, manusia luar biasa, tapi anaknya Itu enggak. bukan manusia luar biasa, itu manusia rohnya Allah. Paham nggak kamu itu? Suara kecil kalau mencerna omongan itu. Loh, Maria mengandung anaknya sendiri atau bukan? Jadi ngandung siapa? Jadi ngandung anak kamu. Ya aku tanya serius, Maria itu mengandung anaknya sendiri. Dia mengandung anaknya, tapi itu dari atas dari Allah.
Bahwa itu bukan Nah, manusia biasa, itu roh Allah. sekarang tua mana dia dengan anak kandungnya? Tetap Tuhan anaknya, karena anak itu Allah, paham? Gila nggak itu anak kandung lebih tua dari ibunya? Karena itu anak itu bukan manusia biasa, itu Allah, paham? Eh, anak kandungnya lebih... Maka dengar. Sebelum kamu ngomong, aku harus jelasin, karena kamu kayak anak TK mesti jelasin. Dengerin. Dia tahu tuh roh Allah. Udah, sampai sekarang pun lebih tua anaknya itu, paham? Jadi yang mana yang benar? Yesus mengandung Maria atau Maria mengandung Yesus? Wah, kamu benar-benar kata kayak orang tadi bocor halus, kamu tuh dibilang Maria mengandung Yesus, kok bolak-balik bego kamu tuh. Ya kan lebih tua Yesus dari Maria. Ya iya, bisa, kenapa? Karena tuh itu Allah Tuhan. Dia bukan apa aja. Berarti Yesus Sekarang mengandung. Cuma gini ya, jadi kamu itu sebenarnya, kalau pola pikir kamu tuh, dengerin aku ngomong, dengerin guru kamu nih ngomong ya, pola pikir kamu tuh termasuk seperti saya jelaskan kemarin, nah, agama dengan 3 kategori. Kamu itu termasuk kategori yang pertama, bahwa kamu itu keterbatasan logika. Udah, bahwa keterbatasan logika ini, manusia itu kan gini, cuma ada hal-hal yang masuk dalam logika manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa masuk logika manusia. Yang hanya, dengerin, yang hanya Allah bisa memahami dan melakukan yang di luar logika. Nah, jadi kamu ini termasuk kategori keterbatasan logika. Inilah kamu keterbatasan logika dalam kategori agama itu kamu. Jadi kamu memang di luar logika, yang hanya Allah yang bisa memahami itu dan melakukan hal-hal yang luar logika. Itulah keterbatasan logika. Itulah sekarang kamu kena ke kategori itu. Itu. Sampai gini ya, sampai kiamat pun cuma, sampai kiamat, sampai kamu dan penganutmu Islam ya, misalnya umatmu Islam, sampai kiamat pun tak akan percaya bahwa Nabi Yesus itu dilahirkan Maria dan Yesus itu Tuhan. Sampai kiamat mereka tidak percaya. Kenapa? Karena terjerat dengan ini kategori agama ini, yang kategori yang pertama ini, keterbatasan logika. Sampai kiamat, sampai mati mereka pada percaya. Sampai masuk neraka, dia tidak percaya tetap. Itu. Iya, kenapa itu terjerat dengan keterbatasan logika? Padahal di situ jelaskan bahwa keterbatasan logika itu adalah hal-hal yang bisa dipahami manusia, ada termasuk logika. Ada juga hal-hal yang tidak bisa dipahami manusia di luar logika, yang hanya Allah bisa memahami dan melakukan itu. Jadi kau ini terjerat dengan apa? Keterbatasan logika. Sampai mati pun kau, sampai di kuburan pun kau tak akan percaya Yesus itu dilahirkan Maria. Sampai kau diinjek-injek juga kamu gak bakal percaya. Paham kamu tuh? Jadi menurut saudara, Maria itu anaknya Yesus. Dari mana jalannya? Kamu tuh bocor BMKT Gondrong tadi, kamu tuh ODGJ kamu tuh. Yesus laki-laki melahirkan perempuan, kamu tuh memang bocor halus kayak kata si Gondrong tadi, bener. Kayak kata-kata orang-orang tadi, kamu di mana kamu tadi ceramah itu yang di Komal sebelah itu? Banyak yang bilang benar-benar kamu tuh sebenarnya dangkal pola pikir kamu. Taunya kamu marah-marah, emosi, menghujat segala macam. Paling ilmu kamu tuh sebenarnya nggak ada. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kamu udah berapa kali jelaskan? Tritunggal. Iya, yang kutanya, kan Anda mengatakan Yesus lebih tua kan dari Maria? Iya. Berarti Yesus itu Bapa itu sendiri. Tritunggal ya, iya jelas. Berarti Maria ini adalah anaknya Yesus. Kenapa bisa laki-laki melahirkan, goblok? Loh, bukannya Kristen ini anak-anak Tuhan?
Nggak paham benar-benar dan betul-betul kamu tuh. Maria yang dilahirkan ibunya. Enggak, Ibunya saya Maria tanya, sendiri. apakah Maria ini anak Tuhan? Semua kita ini anak Tuhan. Nah, Tuhan yang Anda maksud Yesus kan? Ya Yesus itu ya Allah. Berarti kenapa Anda kemudian menyangkal kalau Maria ini anak Yesus? Dari mana jalannya? Emang laki-laki bisa melahirkan? Dengar dulu. Kamu mengatakan bahwa Kristen adalah anak Tuhan. Bukan Kristen, semua umat manusia. Nah, semua anak manusia adalah anak Ya. Tuhan, betul? Semua kita ini anak Allah. Anak Tuhan. Anak Tuhan Ya. kan? Ya. Anaknya Yesus. Ya, mana? Kamu, ya Allah itu Yesus itu Allah. Iya, Yesus berarti itu- kita dengar, ini dengar, dengerin. berat- Wah, berarti gini. kita Saya ini jelasin anaknya kamu. Yesus. Enggak, saya jelasin kamu masalah Yesus. Dengar Ya, dulu, berarti kita ini anaknya Yesus. ya anak Allah. Termasuk Maria. Anaknya Yesus. Kok Allah ya anak Allah? Anaknya Yesus kan? Yesus itu cuman perantara firman. Udah paham? Paham kamu tuh? Itu apa belum kamu tuh? Kristen ini anak Yesus. Kamu tuh susah dibawa debat. Kamu tuh kecil. Ya. Kristen ini anak-anak Yesus. Bukan Kristen, semua manusia anak Allah. Anak Yesus. Kok anak Yesus? Bagi kami Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Ya, berarti semua manusia anaknya Yesus. Dengar, anak itu pengertiannya apa Juma? Biar saya jelasin. Jangan Dengar kemana-mana dulu. dulu. Aduh. Jangan kemana-mana Memang dulu. memang bocor halus kamu. Anda mengatakan semua orang anaknya Yesus. Betul? Saya bilang anak Allah, kamu jangan melintir semua omongan. Jadi Yesus itu bukan Allah itu. Ya, dia kan firman. Oh, berarti Bapa itu Yesus itu kan? Allah adalah firman, firman adalah Allah. Udah. Dan dia adalah Yesus. Ya, terserah kamu mau nyebut dia apa. Lah, kenapa kamu gengsi? Nah. Sekarang seluruh manusia adalah anak-anak Yesus kan? Anak-anak Allah, jangan kau pelintir bahasa itu. Anak-anak Tuhan atau anak-anak Yesus? Ya. Tuhan kita semua anak Tuhan. Berarti anak Yesus. Terserah kau. Loh, jangan gitu dong. Ya, Jangan gitu dong. sekarang ini. Bagaimana jelaskan? Kau tuh nanya. Enggak, aku tanya, Tuhanmu ada berapa? Satu kan, Yesus kan Tuhan lo. Menurut kamu berapa? Katamu, Tuhanmu satu. Capek aku jelasin sama kamu. Tuhan yang satu itu Yesus kan? Cuma 3 hari temamu itu capek orang boring tau. Tuhanmu Yesus. Kalian anaknya Yesus. Termasuk Maria. Kamu itu nggak punya materi. Aku tanya dulu samamu. Apakah Bapa itu Yesus? Kayak kemarin aja tanya aja bapakmu. Yesus adalah Bapa. Kamu baca Mazmur 2 nomor 7. Baca aja sendiri. Manusia adalah anak-anak Bapa. Ya terus apa lagi? Termasuk Maria anak Bapa. Ya iya. Berarti Bapa ini adalah Yesus, berarti Maria adalah anaknya Yesus. Kalau di surga, Maria itu akan manggil Yesus itu Bapa. Tetap. Kenapa dia Tuhan? Ya, kenapa Anda nggak mau jujur? Berarti Yesus memperanakan Maria. Kepalamu peang. Cepat buat itu, hai. Tuhan Bapa berfirman di dalam Mazmur 2 nomor 7. Kalian semua adalah anak-anakku yang telah aku peranakkan. Bapa memperanakkan semua manusia. Berarti dia termasuk memperanakan Maria.
Berarti Yesus telah memperanakan Maria. Berarti Yesus yang melahirkan Maria. Sehat agamamu ini? Sehat? Jadi kamu tuh udah Agak- saya bilang dari awal. Kamu tuh terjerat. Kamu ini terjerat cuma. Kamu terjerat dengan apa? Kategori yang ke-1 kamu tuh. Kamu tuh logika. Bukan bisa logika. Mati kau. Sampai mati kau mati. Umat Islam mati. Semua umatnya mati. Bukan itu cuma Mazmur 2. Mazmur 2 nomor 7. Engkau adalah anak-anakku, anakku yang telah kuperanakan hari ini. Berarti Yesus memperanakan Maria. termasuk memperanakan bapakmu. Nah, betul. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, sekarang faktanya, Maria melahirkan Yesus. Tapi ternyata di Kristen dibalik. Yesus yang memperanakan Maria. ODGJ dibuat jadi apologet. ODGJ buat apologet. Ternyata di Kristen, Yesus memperanakan Maria. Bukan Maria memperanakan Yesus. Gampang. Juga memperanakan kakekmu. Yesus memperanakan ibu kandungnya. Lahirlah si Cuma Sumbing. Agamamu yang agama apa, woi? Masakan ada anak kandung melahirkan ibu kandung? Masa ada nabi dianggap Allah, goblok. Apa lagi? Kenapa sih begitu? Hah? Kenapa? Anak melahirkan Nabi disebut Allah. Nabi disebut Allah. Nabi disebut Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Nabi Bisa. Bukan semua Kristen bisa. Kamu Ulang lagi ya. Ulang lagi. Yesus itu lebih tua mana dengan Maria? Kenapa kau sebut Muhammad itu Allah? Jawab. Ayo. Ayo. Ya jawab dulu saya. Kenapa Muhammad kau sebut Allah? Di mana? Di mana itu? Kau sebut Rob. Dia. Rob itu Di mana? Di mana Nabi Muhammad dipanggil Rob? Di mana? Tidak ada Nabi Muhammad dipanggil Rob. Jangan ngeles kamu. Ah, Di TV. Mas Muhammad itu. Di TV. Goblok. MUI memperbincangkan masalah Muhammad disebut Rob. Udah paham lu? Itu pahalanya masa jauh. Kamu menyebut tapi kayak udah gece kau. dalil. Tunjukkan deh. Ada MUI. Bincang masalah. Kami tidak berdasarkan MUI, kami berdasarkan Quran. Iya. MUI itu bukannya Islam. Islam, tapi masa MUI mengatakan Nabi Muhammad itu Rob di dalam Al-Quran? Di mana dalilnya? Cuma memperbincangkan masalah Al-Quran yang menyebut Muhammad itu Rob. Di mana di Al-Quran menyebut Nabi Muhammad Rob? Di mana? Itu MUI memperbincangkan masalah itu. Itu. Kami nggak percaya kalau yang ngomong Kristen. Iya, kenapa MUI yang ngomong MUI? Mana buktinya nggak ada yang Tapi kalau bukti Yesus lebih tua dari ibunya, itu barusan kau yang ngomong.
Kamu jawablah, jangan nabi aku aja kamu bahas, nabi kamu bahas Tidak juga. bisa, kalau tidak ada bukti nggak bisa. Iya. Bukti yang dicek. Mana bukti? Ya, MUI itu. Iya, mana buktinya? Orang cukup kau kayak Paulus yang datang pada Yesus. Yang datang pada Yesus. Mana buktinya? Berbincang kan Kau dua. kayak Paulus. Sudah. Kau kayak Paulus, mana buktinya? Jangan itu nonton TV jangan cari poin dulu kau. Yang ada buktinya itu, yang ada buktinya, saudara mengatakan Yesus lebih tua dari Maria. Dengan kata lain, Jangan cari poin mulu kau. Yesus melahirkan Maria. Anak melahirkan anak Panggil Rob. melahirkan mama. Muhammad dipanggil Rob. Faktanya nanti katamu Maria memanggil Bapak ke Yesus ya. Jadi nanti Maria memanggil Yesus Bapak. Muhammad dipanggil Rob. Gila sendiri. Jadi nanti di surga Maria memanggil Bapak ke Yesus. Muhammad dan istrinya 13 dibilang Rob. Tidak ada dalil, tidak ada dalil menutupi kebodohan. Jadi nanti Maria memanggil Yesus Bapak. Muhammad dipanggil Rob. Ada 2 Rob di Islam. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Orang gila. Enggak ngepek. Muhammad dipanggil Rob. Enggak ngepek. Kalau tidak ada dalil, enggak ngepek. Percuma. Tanya MUI. Percuma. Jangan masalah itu. Tanya MUI. Enggak ngepek. Kecuali ada dalil di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad dipanggil Rob baru. Kalau enggak ada, apalagi yang memberitakan itu Kristen. Mana aku percaya kalau Kristen yang ngomong. MUI membincangkan masalah 2 Rob gak bisa. Kamu yang memberikan informasi itu. Dari Kristen memberikan informasi. Mana aku percaya? Nggak mungkin. Ya mungkin. Lebih percaya saya pada ayat jantan yang berbunyi daripada orang Kristen yang ngomong. Istri 13 dipanggil Rob. Lucu dia, udah stres dia bang. Nggak malu dia, nggak malu. Nggak malu. Istrinya 13 dipanggil Rob. Kalau kamu berbicara seperti itu, akan semakin merendahkan agamamu. Karena kau berbicara tanpa dalil. MUI membincangkan itu. Cuma ngomong seperti itu saya juga bisa. Tanya MUI. Saya juga ngomong. Kau tanya Persatuan Gereja Indonesia, mereka kemarin ngomong di TV One kalau Yesus itu jenis kelaminnya wanita. Ikut-ikutan. Ya bisa kan? Bisa. Kemarin Persatuan Gereja Indonesia lagi memperbincangkan di televisi kalau Yesus itu ternyata kelaminnya wanita. Kenapa dia wanita? Karena dia memperanakan. Yang memperanakan itu cuma wanita katanya. Dia lagi pusing tuh. Tidak mungkin laki-laki memperanakan. Maka mereka berbincang. Oh ternyata Yesus itu wanita katanya. Kamu tanya MUI. Wanita. Perbincangkan masalah itu. Jadi Tanya MUI. Perbincangkan masalah. kalau cuma berbicara seperti itu bawa materi gitu, enggak ngepek bagi kami umat Islam. Apalagi yang berbicara Kristen hanya untuk menutupi kelemahan. Islam nggak bisa digituin. Islam nggak bisa digituin. Islam nggak bisa digituin. Nggak ngepek bagi kami. Apalagi yang memberitakan Kristen nggak ngepek. Makanya
Jadi saya simpulkan. Makanya jangan Jadi saya disengaja simpulkan, ternyata menurut kamu orang. Yesus lebih tua dari Maria. Berdasarkan pengakuanmu nanti di surga, Yesus dipanggil Bapa sama ibunya. Berarti sudah benar. Yesus melahirkan ibunya sendiri. Apalagi kalau kita lihat di Mazmur 2 nomor 7, di situ Yesus memperanakan kemudian semua manusia. Berarti Yesus adalah emaknya Maria. Yesus melahirkan Maria. Makanya Maria memanggil Yesus itu sebagai Bapa. Ada dua rob. Urusanmu. Selama tidak ada dalil di Al-Quran, itu fitnah. Itu fitnah, nggak ada dalilnya, nggak ada dalil. Tanya MUI. Ada urusanku, itu cuman bohonganmu saja. Itu bohong. Itu bohong. Kristen informasi dari Kristen nggak ngepek bagi kebenaran Islam. Itu di TV. Kebohongan dari Kristen tidak ngefek bagi kebenaran Islam. Tidak ngefek bagi kebenaran Islam. Karena itu nggak ada di Al-Quran, tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu Rob. Itu cara kamu menutupi kelemahanmu bahwa Maria dilahirkan oleh Yesus. Sudah. Ya, tanya MUI. Nggak ada urusan. Berarti udah benar ya? Tanya Maria MUI. memanggil Yesus nanti Bapak. Tanya MUI. Maria memanggil anaknya Bapak nanti. Betul? Tanya MUI. Betul? Ada dua rob. Maria memanggil Rob yang mana? Maria memanggil Yang anaknya mana? dengan panggilan Bapak. Udah, selesai kita. Dadah. Kalau kalah lu ya, kalah lu. Dadah. Kau sudah gila. Dadah. Udah malu dia teman-teman. Malu dia. Dia melakukan fitnah murahan. Dia mengatakan MUI sedang memperbincangkan Nabi Muhammad disebut Rob. Padahal ayatnya nggak ada. Nggak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad dipanggil Rob. Dia sudah mulai gila. Yang penting kita sudah mendengarkan bahwa Yesus itu nanti akan dipanggil Bapak oleh emaknya. Berarti yang betul, Yesus lebih tua dari ibunya sendiri. Oke, kita naikkan lagi pasien berikutnya. Pasien kita semakin banyak malam ini, teman-teman. Semangat malam. Halo, Ibu Jen. Ya, selamat malam. Malam juga. Piye kabarnya? Kirain saya nggak dinaikin nih. Dinaikkan dong. Buka kameranya, tema kita agama tanpa akal. Silakan. Ya, iya saya udah baca. Nyari otem susah ya? Iya, mereka lari menjauh dari Bang Suma. Kutan mereka semua. Sayanya buka komal sendiri soalnya. Ya, Hmm. kalau saya ke Komalnya juga kesurupan semua berjamaah di sana. Saya mau tanya Bang, agama tanpa akal menurut Bang Zuma itu bagaimana sih? Deskripsi agama tanpa akal. Agama tanpa akal adalah agama yang dianut oleh orang-orang yang tidak menelaah agama itu dengan akal. Seperti Contohnya, agama Kristen.
Orang menjadi Kristen dan betah di Kristen karena mereka menganut agama itu, memeluk agama tersebut, yaitu agama Kristen tanpa proses akal. Cuman percaya doang, imani doang, karena faktor keturunan. Bukan faktor yang lain. Itu menurut Silakan. Bang Zuma. Menurut Bang Zuma itu. Itu fakta karena memang Itu kriteria yang diberikan Bang Zuma gitu kan. bukan Paulus yang mengatakan itu di dalam 1 Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus memang mematikan akal pengikutnya. Enggak kayak gitu. Paulus nggak ngomong kayak gitu. Begitu dalilnya. Enggak. Salah itu. Nah, mari kita buktikan sekarang. Agama Kristen itu pakai akal. Tanpa akal nggak ada agama Kristen. Oke, baik. Baik, kita buktikan kalau gitu. Boleh? Ayatnya boleh? Oke. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Maria melahirkan Roh Kudus. Mulai ngaco kan? Tengoklah. Ya udah melahirkan anak manusia namanya Yesus. Pencipta atau ciptaan? Pencipta, melahirkan pencipta. Nah, masuk akal nggak? Ya, secara manusia sih nggak masuk akal. Ya udah memang. Jadi kita harus menjadi binatang baru masuk di situ. Karena kalau secara manusia nggak masuk akal. Ya, Sudah pikiran kan? bagaimana? Sudah tertulis di sini. Ya inilah temaku. Jadi harusnya ibu menjawab. Agama tanpa akal adalah agama Kristen. Udah selesai. Jangan dipaksakan bahwa Kristen itu berakal. Padahal tidak. Jadi yang salah umat Kristennya apa yang nulis apa bagaimana menurut Bang Zuma? Ya umat Kristen udah tahu agama ini nggak masuk akal masih dianut. Yo, karena kan kalau namanya orang berkeyakinan kan bebas pilih yang mana. Yang penting kan nyaman. Justru karena itu silakan Anda dengan agama Anda. Tapi ketika dihadapkan dengan akal, Anda harus akui agama Anda tidak masuk akal. Ya itu kan menurut Bang Zuma. Tapi menurut orang Tadi ibu Kristen masuk sendiri akal. yang mengaku. Ibu tadi mengatakan sebagai manusia itu tidak masuk akal. Ibu barusan beberapa detik lalu Iya, saya yang akui karena kan memang Yesus itu kan Elohim mengambil rupa manusia, mengambil rupa manusia dan menamakan dia Yesua. Coba. Saya ganti Yesua Hamasia. Coba tengoklah betapa Saya udah nggak pakai Yesus lagi, Yesua Hamasia, Yesua Hamasia. Allah diganti Elohim. Tengoklah Karena betapa saya juga udah nggak kejamnya. setuju sama LAI. Yang bikin rusuh jadinya. Tengoklah kan, Tuhannya Yahudi lagi yang jadi korban. Tuhannya Yahudi. Saya ngomong begitu karena saya warga negara berhak. Gara-gara tulisan yang salah jadinya kacau. Enggak, maksudku Tuhannya Yahudi Anda fitnah menjadi Yesus. Anda fitnah itu. Saya udah nggak masalah lagi sama Yahudi, udah nggak ada masalah sama Yahudi. Ya itu Anda katakan Elohim katanya. Elohim, Ya lagian Yahudi. rame, Menjadi Yesus. lagian rame ngomongin kitab Yahudi, kitab Taurat, kitab Injil. Toh kita juga orang Konoha, nggak masuk surganya mereka juga. Masalah generasi hancur sudah ini kalau udah putus asa kayak gini. Itu kitabnya punyanya Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Elohim itu kan bapak Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub. Nah kita Bani Konoha mana masuk di dalam surganya Abraham, Ishak, Yakub? Nggak masuk. Jadi kita Konoha nggak punya surga. Buat apa memperdebatkan surganya orang lain? Sayangnya Surganya bangsa lain, bukan bangsa Konoha. Kami umat Islam punya konsep sendiri. Kami nggak nebeng-nebeng surga. Kami punya surga sendiri. Saya mau tanya, surganya Islam kayak gimana? Kayak gimana surganya Islam? Biar saya tertarik di Islam. Kalau surganya umat Islam itu tempat berkumpulnya orang-orang dengan
keluarganya, orang yang disayangi, orang yang dicintai, mereka berkumpul di sana dalam kehidupan kekal bahagia bersama. Itu surganya umat Islam. Isinya orang mana? Masuk Konoha nggak? Soalnya saya taunya Islam itu dari Bani Ismail. Ismail juga kan bukan orang Konoha. Isinya adalah orang-orang suci, orang-orang kudus. Orang yang memelihara jasadnya dan ruhnya dari dosa, dari maksiat. Itulah mereka Bangsa yang mana dalam itu? surga. Bangsa mana itu orang kudus, orang suci itu bangsa mana? Dari bangsa mana? Bangsa manapun, Islam tidak memandang suku bangsa. Bangsa manapun yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi, mensucikan dirinya dari kemaksiatan, mereka adalah penghuni surga. Kalau saya baca Al-Quran, isi Al-Quran itu menceritakan tentang Bani Israel, tentang Yahudi, tentang Ismail, tentang Ishak, tentang Abraham, tentang Yakub, tentang Yunus, tentang Yusuf, tentang Maryam. Itu semuanya orang Timur Tengah semua itu, bukan orang Konoha itu. Ya, masakan Al-Quran saya membahas orang Indonesia. Gimana itu menjelaskannya? Itu orang Timur Tengah semua itu. Nggak ada orang Konoha di situ satupun. Ya, memang benar. Gimana cara menjelaskannya itu surga punya siapa itu? Surga itu isinya dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu isinya Bani Israel, orang Yahudi, Abraham, Ibrahim, Yunus, Yakub, Yusuf, Su'aib, nggak tahu Su'aib itu orang mana. Maryam, Harun, Musa, mana lagi? Apa lagi? Ingat. Orang saya juga baca Al-Quran, isinya Bani Timur Tengah semua, nggak ada Konoha di situ. Kalau Bani Adam apa? Gimana? Masuk nggak Gimana ngejelasinnya? Kalau Bani Ada Adam, Konoha di situ. kalau Bani Adam, Itu mana? sudah Anda turun, Anda nggak naik. Gantinya Nabi Nuh. Anda dibawa di neraka aja. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Yang mau aja belajar. Kalau mau ngotot ke neraka, silakan aja ke neraka. Aku nggak maksa. Kan nggak bisa jawab. Al-Quran itu mengatakan apa? Ya ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia. Orang Indonesia manusia nggak? Manusia. Tapi ibu tadi karena kebanyakan makan babi, seruduk sana sini, babi buta ya nggak bisa memberikan ruang orang bicara. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Katolik, Protestan. Kristen Protestan, Bang. Oke, silakan. Ini ada tema agama tanpa akal. Ya, oke, Bang. Abang mengatakan di temanya agama tanpa akal. Ya. Jadi tujuannya ini, kalau Abang mengatakan agama tanpa akal itu tujuannya buat agama mana, Bang? Karena Abang mengatakan agama tanpa akal. Jadi ada agama Yahudi, agama Hindu, Buddha, Islam, dengan Kristen atau agama lainnya. Abang mengatakan agama tanpa akal tanpa tulis di situ agama Kristen atau agama Islam atau agama Buddha. Jadi agama Abang tidak berakal juga. Anda agama apa? Kristen. Agama Kristen yang tidak pakai akal. Nah, oke. Dari mana Abang mengatakan bahwa agama saya tidak berakal? Oke, kita uji ya. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Melahirkan ciptaan. Oke. Orang Kristen menyembah ciptaan atau menyembah pencipta? Kita lihat dulu dari dalilnya dulu, Bang. Abang jangan mengatakan seolah-olah. Enggak, lihat aja yang step-stepnya, ada step-step. Kita semua mulai berakal. Saya ulang pertanyaan saya. Kristen ini menyembah pencipta atau menyembah ciptaan?
Ya abang mengatakan itu dalilnya mana? Abang mengatakan itu. Ini bukan dalil. Ini saya bertanya. Anda kan mengatakan Maria melahirkan ciptaan. Hmm. Kristen menyembah ciptaan atau menyembah pencipta? Sekarang begini bang, itu Roh Kudus, bukan punya itu sebuah keajaiban dari Yesus. Anda sudah tahu jawabannya ke siapa yang agama yang tidak masuk akal? Sampai Ini udah tahu? bukan masalah masuk akal bang. Begini loh, Udah tahu, udah sadar, itu kan Roh udah sadar. Kudus. Nah, Itu hanya Roh Kudus. Saya bertanya, yang disembah oleh orang Kristen ini pencipta atau ciptaan? pencipta lah. Berarti bukan Yesus. Dia Yesus. Allah dengan Yesus itu. Tengok. Saya ulang lagi, Anda mengatakan Makanya abang yang abang kan baca Alkitab kan. Abang kan dengar dulu. Nah, Dengar dulu. Anda menyembah pencipta. Namanya Yesus. Maria Ya. melahirkan ciptaan. Namanya Yesus. Yang mana yang betul? Yesus ini pencipta atau ciptaan? dengar ini bang. Yesus itu pencipta. Yesus saya akan jelaskan buat abang secara rinci biar abang paham. Berarti Maria melahirkan pencipta. Saya dulu, saya jelaskan dulu abang dengar, abang paham toh. Kan saya orang Kristen, saya orang Kristen, saya belajar tentang Kristen ya. Jadi abang dengar saya jelaskan. Kan Roh Kudus Allah kan, malaikat turun kepada Maria. Dia mengatakan yang kamu lahirkan itu Allah sendiri karena Allah mengutus malaikat untuk mengatakan kepada Maria, kamu akan melahirkan seorang anak dan kamu akan namanya Yesus karena yang dilahirkannya itu itu Yesus Allah sendiri. Allah sendiri dia kayak kasih mujizat buat begitu kayak kalau Maria tidak menikah, dia tuh karena Roh Kudus makanya dia bisa hamil lalu melahirkan Yesus itu. Tapi itu Roh Kudus yang turun melalui Maria. Jadi Maria melahirkan pencipta bernama Yesus. Tadi ciptaan, sekarang pencipta. Begini pengertiannya. Udah tadi tapi nggak masuk akal. Nggak masuk akal pengertian apa itu yang begitu. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Pencipta lah. Nah, pencipta. Tadi ciptaan, sekarang pencipta. Berarti Maria yang ciptaan melahirkan pencipta. Dengan kata lain, lebih tua Yesus daripada Maria gitu. Abang harus mengerti Roh Kudus. Abang harus mengerti Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Orang beragama. Saya ditanya, abang orang beragama tidak? Roh Kudus itu hanya ada di Saya tanya dulu abang jawab dulu saya pertanyaan, baru saya jawab abang lagi. Iya, saya beragama. Saya beragama. Abang percaya Nabi Muhammad? Percaya? Nah, sekarang abang percaya Nabi Muhammad bisa buat mujizat? Bisa. Nah, bisa begitu. Saya orang Kristen, saya percaya Yesus Allah dengan Yesus adalah Tritunggal, dia satu, jadi dia bisa membuat mujizat. Abang, Ini bukan masalah mujizat. Maria bisa bikin mujizat. makanya abang baca itulah. Maria bisa bikin mujizat. Dengar ini bang, yang turunkan Allah sendiri, atur buat Maria melalui malaikat. Dia kasih tahu buat Maria, kamu akan melahirkan. Oke, berarti Maria melahirkan. Sendiri yang karena dengar ini bang, Allah itu terlalu suci, makanya dia wujud manusia, dia tidak bisa turun langsung kayak di manusia, makanya dia melalui Maria. Makanya Berarti Maria melahirkan pencipta. mana ada dia melahirkan pencipta ya. Oke, sekarang tua mana Maria dengan anaknya? Bagaimana bang? Abang punya pertanyaan nih kayak bagaimana nih? Aku bingung. Tua mana Maria dengan anaknya? Tua bagaimana bang?
Jawab aja, tua. Ini berbicara mengenai Maria dengan anak kandungnya Yesus. Tua mana? Begini stepnya bang, kan yang dilahirkan, kan ini bang, yang dilahirkan Maria itu kan Roh Kudus. Abang harus tahu, Allah itu sudah ada duluan sebelum Maria. Tapi Roh Oke. Kudusnya, dia punya Roh Sekarang, Kudus. oke. Dia punya Roh Kudus turun dia turun ke dunia ini melalui Maria. Abang harus mengerti, paham yang saya maksud tidak? Tidak bisa dipahami karena nggak masuk akal. Gak masuk sekarang saya tanya abang. Maria melahirkan pencipta. Lebih tua mana Maria dari Yesus? Astaga, abang tidak mengerti makanya pusing ini. Pusing, tinggal Anda jawab, tua Maria dari Yesus. Tua Yesus lah. Ya sekarang Masuk akal nggak? Ibu kandung lebih muda daripada anak yang dikandungnya sendiri. Anak lebih tua daripada ibu kandungnya. Masuk akal? sebenarnya masuk akal bagaimana? Itu kan saya sudah jelaskan. Itu Roh Kudus. Abang harus paham. Masuk akal nggak? Masuk akalmu tidak. Masuk di akalmu tidak. Anak yang lahir dari ibunya lebih tua dari ibu kandung yang mengandungnya. Masuk akalmu? Masuk akal bagaimana? Mengerti yang saya maksud tidak? Itu Roh Kudus. Allah itu sendiri turun. Turun melalui tinggal iya. Enggak usah kau jelaskan lagi. Berarti Anda mengakui Yesus anak kandung lebih tua daripada ibu kandungnya. Iyalah, saya mengakui lah. Yesus lebih. Ya. Apa? Yesus sudah ada duluan sebelum Maria, saya mengakui ya. Oke. Yesus lebih tua dari ibunya. Nah ya. Berarti Yesus itu manggil Maria ibu atau manggil Maria adik? Nah, sekarang begini bang. Yesus itu lebih tua. Lebih tua dari Maria karena dia tua. Berarti Maria. Yesus itu satu. Berarti Maria. Berarti satu. Makanya dia Maria ini. Berarti Maria ini adiknya Yesus. Mana ada dari stepnya Maria adiknya Yesus bang? Kan lebih tua Yesus. Abang coba cara berpikirnya. Anda cara berpikirnya gimana? Ada yang keluar dari rahim, di mana yang keluar dari rahim ini lebih tua daripada yang punya rahim. Cara berpikirnya Anda ini gimana? Makanya saya kasih tahu buat abang, dengar yang saya maksud dulu. Dengar ini, kan Roh Kudus. Saya bilang sama abang. Abang tidak mengerti, makanya abang saya sudah bilang Roh Kudus turun. Roh Kudus itu. Allah itu sendiri turun. Allah itu sendiri, dia terlalu mulia, dia tidak bisa menampakkan wujud ke umat manusia. Makanya dia melalui Bunda Maria, melalui Maria. Makanya dia dinamai Yesus. Berarti intinya kesimpulannya di agamamu lebih tua anak dari ibu. Abang mengerti Roh Kudus. Abang mengerti Roh Kudus. Apa Roh Kudus apa? Saya kalau berdasarkan Bible, saya lebih tua dari Yesus. Asal kau tahu. Mana abang lebih tua dari Yesus? Baca Efesus 1 nomor 4. Tidak ada bang, tidak ada. Di situ tertulis bangsanya lebih tua dari Yesus. Mau baca? Anda mengatakan tadi Yesus lebih tua dari Maria. Saya bisa. Saya juga bisa mengatakan lebih tua dari Yesus berdasarkan Efesus 1 nomor 4. Dengar ini bang, saya kasih pemahaman buat bang, abang dengar nah. Dalam Kejadian 1. Baca. Dalam Efesus 1 pemahaman buat abang biar abang mengerti stepnya. Dengar ini. Bagaimana Anda bisa memahamkan saya sementara agama Anda nggak masuk akal? Akal itu dari mana gak masuk akal bang? Makanya saya kasih bagaimana gak masuk akal? Anak lebih tua dari ibunya. Di mana akalnya itu? Dengar bang. Allah dengan Yesus satu tertunggal. Allah mengerti tidak? Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirman Allah, jadilah terang, jadi semua bisa berbuat apa saja itu dengan firman. Makanya abang stepnya, jangan abang seolah-olah buruk tentang agama Kristen. Berarti Yesus melahirkan Maria.
Bagaimana bang? Berarti Yesuslah yang melahirkan Maria. Astaga, kayak kita bicara buat orang yang tidak mengerti, tidak masuk akal. Mana Yesus melahirkan Maria bang? Anda heran sendiri. Dari mana Yesus melahirkan Maria? Saya tanya buat tahu dari mana? Kenapa bisa Anda heran dengan pertanyaan saya? Apa alasannya? Karena abang harus mengerti. Yang saya jelaskan itu Roh Kudus yang turun. Abang mengerti tidak? Iya, saya Tuhan berkata. berfirman, jadilah terang. Terang Saya itu berkata. bisa melakukan Saya apa saja berkata. bang. Lewat firman Tuhan, abang harus mengerti. Saya berkata Yesus Saya tanya abang dulu. Saya tanya abang. melahirkan Maria. Abang percaya Nabi Muhammad tidak? Abang percaya Nabi Muhammad? Percaya? Percaya. Dia bisa melakukan mujizat. Bisa. Bisa itu juga sebaliknya. Saya punya Allah dengan Yesus itu satu. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa membuat mujizat apa saja, bang. Apakah Nabi Muhammad lebih? Agama Kristen. Jadi abang tidak paham. Justru karena itu saya katakan agamamu nggak masuk akal. Makanya abang masuk Kristen biar abang pergi ke sekolah minggu. Abang belajar biar abang paham. Loh, Anda sendiri nggak paham? Saya paham, cuma abangnya tidak paham. Abang putar balik. Kalau anda paham, Anda akan setuju kalau saya mengatakan Yesus melahirkan Maria. Iya, Yesus bilang. Dari mana Yesus melahirkan Maria, bang? Katanya Anda paham. Abang harus paham itu Roh Kudus. Mujizat paham. Saya juga mengatakan Anda baca Mazmur 2 nomor 7. Yesus melahirkan Maria. Tidak ada bang. Baca. Tidak ada bang. Baca Mazmur 2 nomor 7 baca. Tidak ada Yesus melahirkan Maria kok. Yang ada Maria melahirkan Yesus lewat perantaraan Kudus. Yang ada begitu. Maria melahirkan Yesus. Sekarang yang ada dengar nih bang. Yang ada Yesus melahirkan Maria. Tidak ada bang. Maria melahirkan Yesus. Yang ada Maria melahirkan Yesus melalui Roh Kudus. Yang ada begitu. Okay. Kalau Anda mengatakan Maria melahirkan Yesus, berarti lebih tua Maria dari Yesus. Dari mana stepnya lebih tua dari? Jadi lebih tua Yesus. Dari bang, Allah dan Yesus itu tunggal satu. Allah itu kan satu. Kan? Sebelum Maria ada, dengar ini bang. Sebelum Maria ada, Allah sudah ada. Yesus sudah ada. Yesus sudah ada. Dengar dulu saya jelaskan dulu bang. Dia bisa turun, dia terlalu mulia, dia terlalu suci, udah langsung dia umat manusia penuh dosa, makanya dia Oke, saya ngerti. Sekarang baca Mazmur 2 nomor 7. Mazmur apa bang? Orang yang baca di situ, abang baca. Tuhan Yesus berfirman, Aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Engkau adalah anakku. Kalian adalah anakku. Aku telah memperanakan kalian hari ini. Berarti Yesus telah memperanakan Maria. Dari mana itu perumpamaan bang? Perumpamaan. Abang harus mengerti. Perumpamaan. Itu firman Tuhan. Gimana Anda mengatakan perumpamaan? Anda mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri. Yesus lebih tua dari Maria. Dari mana? Yesus lebih tua dari Maria. Saya akui Yesus lebih tua. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada. Yang berfirman di perjanjian lama itu Yesus atau bukan? Bagaimana bang? Yang berfirman di perjanjian lama Yesus atau bukan? Yesus. Nah, yang berkata Yesus dengan Allah itu satu. Saya kasih tahu buat abang. Makanya saya tanya, jangan kok gila. Yang berfirman di Mazmur itu Yesus. Nah, sekarang yang berkata, pada hari ini engkaulah anakku, aku yang memperanakan engkau. Siapa yang memperanakan di situ? Yesus atau bukan? Bagaimana bang? Abang itu perumpamaan, abang harus mengerti. Bukan mengerti perumpamaan, ya sudahlah. Anda mengatakan yang berfirman di perjanjian lama Yesus.
Berarti Yesus berkata, pada hari ini aku memperanakan engkau, engkau adalah anakku. Berarti Yesus memperanakan manusia, betul? Yang ada begini bang, yang ada begini. Yesus menciptakan Adam dan Hawa. Terus mempunyai keturunan. Itu yang ada begitu bang, tidak ada. Abang harus mengerti dulu. Abang kayak bagaimana nih, tidak paham ini. Kayak saya bingung berdebat sama abang. Makanya kusuruh baca Mazmur 2 nomor 7. Dengar nih bang, saya kasih paham abang dulu. Nah, dengar saya kasih paham. Tidak bisa Anda kasih paham saya. Kejadian 1, abang buka tuh kejadian 1. Anda bisa memahamkan saya berakal, Anda tidak berakal. Abang baca dulu kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya ulang lagi. Saya mau cari bang. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Yang tidak bisa dilakukan manusia dia bisa lakukan. Saya ulang lagi. Lebih tua Yesus daripada ibu kandungnya. Betul? Betul. Oke saja Ya. betul. Memang betul. Oke. Udah selesai. Terima kasih. Pikirkanlah itu. Ada anak lebih tua dari ibunya. Pikir itu sampai mati. Derita lu itu. Itulah agamamu. Anak kandung lebih tua daripada ibu kandung. Hebat kali agamanya. Yang mau gila silakan ikuti itu. Agama pembodohan, pembinasa keji telah membuat mereka seperti itu.